Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas matematika kelas 9 mengenai bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung beserta rumus-rumusnya. Jadi, yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Nah, untuk tabung, bentuknya seperti ini. Dan apabila ini dibongkar menjadi jaring-jaring tabung, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi bagian atas dan bagian bawahnya, atau bagian tutup dan bagian alasnya, berbentuk lingkaran. Kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang. Dengan panjangnya adalah keliling lingkaran yaitu 2πr. Maka apabila kita diminta untuk mencari luas selimut tabung, kita bisa menggunakan rumus 2πr/T. Kemudian, apabila diminta untuk mencari luas seluruh permukaan tabung, atau di sini disingkat dengan LP, yaitu luas permukaan, maka kita bisa menggunakan rumus 2πr dikali R ditambah T. Dan untuk volume tabung, rumusnya adalah πr kuadrat T. Kemudian untuk kerucut, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah gambar kerucutnya, dan yang sebelah kanan ini adalah gambar jaring-jaring kerucut. Dengan bagian alas berbentuk lingkaran. Pada kerucut terdapat S, atau S itu adalah garis pelukis. Di mana garis pelukis ini, apabila kita lihat dari gambar kerucut ini, merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku ini, yang terbentuk antara T, R, dan S. S itu adalah garis pelukis. Nah, maka apabila kita menggunakan teorema Pitagoras, maka kita dapatkan bahwa S adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Dan apabila kita diminta untuk mencari luas selimut kerucut, maka kita bisa menggunakan rumus Pi dikali R dikali S. Akan tetapi, apabila kita diminta untuk mencari luas seluruh permukaan kerucut, maka kita bisa menggunakan rumus Pi dikali R dikali R ditambah S. Dan untuk rumus dari volume kerucut yaitu sepertiga πr kuadrat T. Nah, apabila kerucut ini kita bandingkan dengan tabung dan kita lihat volumenya, maka kita bisa lihat bahwa volume kerucut adalah sepertiganya dari volume tabung. Karena di sini sama-sama πr kuadrat T, tetapi pada kerucut ada angka 1/3-nya. Lalu yang terakhir yaitu bola, maka rumus yang kita gunakan untuk mencari luas seluruh permukaan bola yaitu 4πr kuadrat. Dan volumenya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Oke, jadi ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan ketika berhadapan dengan soal-soal bangun ruang sisi lengkung. Silahkan apabila ingin di-screenshot terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita akan lanjutkan video ini dengan membahas soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung yang telah kalian kerjakan. Untuk soal yang pertama, yaitu berkaitan dengan kerucut. Pada soal ini, dikatakan bahwa panjang diameter alas sebuah kerucut yaitu 14 cm. Maka bisa kita tuliskan, diketahui, diameter atau D sama dengan 14 cm. Kemudian, jika tingginya 24 cm, maka T adalah 24 cm.
maka luas seluruh permukaan kerucut adalah, berarti yang ditanya adalah LP, karena luas seluruh permukaan kerucut. Maka kita bisa menjawab menggunakan rumus luas permukaan kerucut, yaitu LP sama dengan PR dikali R plus S. Oke. Nah, untuk soal ini, kita membutuhkan R dan juga S. Akan tetapi, R dan S-nya belum kita ketahui. Maka kita harus mencari R dan S terlebih dahulu. R adalah jari-jari. Di sini diketahui bahwa D sama dengan 14 cm. Maka R atau jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Atau R sama dengan setengah dikali 14, yaitu 7 cm. Kemudian, kita akan mencari S atau panjang garis pelukis. Pada slide sebelumnya, sudah dikasih tahu bahwa rumus dari garis pelukis atau S adalah akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga kita bisa masukkan angkanya akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, yaitu akar 49 ditambah 576. Sehingga hasilnya adalah akar 625, yaitu 25 cm. Apabila R dan S-nya sudah diketahui atau telah kita cari, maka kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan. Dan pi yang akan kita gunakan adalah 22/7, karena di sini R-nya adalah 7, alias kelipatan 7. Sehingga di sini LP sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah S-nya yaitu 25. Ini bisa kita sederhanakan. 7 dibagi 7 habis atau 1. Kemudian kita kalikan 22 dikali dengan 7 tambah 25 yaitu 32. Berapa hasilnya? Ada yang sudah menghitung? Ya, betul. Hasilnya adalah 704 cm persegi. Maka jawabannya adalah yang D. Kemudian, soal berikutnya. Diketahui pada soal ini ada sebuah bola di dalam tabung. Dengan luas permukaan bola adalah 90 cm persegi. Maka di sini kita bisa tuliskan, diketahui LP bola sama dengan 90 cm persegi. Kemudian yang ditanya adalah luas seluruh permukaan tabung, yaitu LP tabung. Oke, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus cepat. Apa tuh rumus cepatnya? Yaitu hubungan antara luas permukaan bola dan tabung adalah LP tabung sama dengan 3/2 dikali LP bola. Bisa kalian catat atau kalian screenshot rumus ini agar ketika nanti bertemu soal seperti ini lagi, kalian sudah tahu rumus cepatnya.
Maka LP tabung sama dengan 3/2 dikali 90. Apabila kita sederhanakan, maka 90 dibagi 2 yaitu 45. Maka 3 dikali 45 yaitu 135 cm persegi. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, soal berikutnya yaitu gambar ini menunjukkan sebuah benda yang dibentuk dari sebuah tabung dan sebuah kerucut. Oke, jadi ini adalah gabungan dari tabung dan juga kerucut. Apabila kita lihat gambarnya, maka kita dapati bahwa telah diketahui jari-jarinya yaitu setengahnya dari diameter ini. Karena pada gambar diketahuinya adalah diameter, karena dari ujung ke ujung, yaitu 12 cm. Maka R adalah setengahnya dari diameter, yaitu setengahnya dari 12, atau 6 cm. Kemudian kita juga mengetahui bahwa tinggi tabung atau kita lambangkan dengan T besar, yaitu 10 cm. Nah, di sini juga diinformasikan bahwa tinggi keseluruhannya yaitu 18 cm. Maka kita bisa mencari tinggi kerucut, atau kita lambangkan dengan TK besar. Karena tinggi tabung adalah 10 dan tinggi keseluruhannya adalah 18, maka tinggi kerucut adalah tinggi keseluruhan dikurang dengan tinggi tabung, atau 18 dikurang 10, yaitu 8 cm. Lalu yang ditanya adalah volume. Berarti di sini volumenya adalah gabungan dari kerucut dan tabung. Maka kita bisa menjawab volume sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut. Kemudian kita tuliskan rumusnya. Volume tabung adalah PR kuadrat T. Karena ini tabung, maka di sini adalah T tabung. Ditambah volume kerucut yaitu 1/3 pi R kuadrat T. Karena di sini kerucut, maka T-nya adalah T kerucut. Kemudian kita bisa masukkan angkanya, yaitu sebagai berikut. Di sini diketahui bahwa R-nya adalah 6 cm. Artinya, jari-jarinya adalah bukan kelipatan 7. Sehingga pi yang kita gunakan adalah 3,14 dikali R kuadrat yaitu 6 kuadrat dikali tinggi tabung yaitu 10. Ini kita dalam kurung ya. Ditambah volume kerucut yaitu 1/3 dikali pi 3,14 dikali 6 kuadrat dikali tinggi kerucut yaitu 8. Kemudian kita hitung 3,14 dikali 10 yaitu, karena dikali 10 maka komanya maju 1 kali, atau 31,4 dikali dengan 36 ditambah 1/3 dikali 3,14 dikali 36 dikali 8. Ini bisa kita sederhanakan. 36 dibagi 3 yaitu 12. Apabila kita hitung, maka hasilnya adalah 31,4 dikali dengan 36 yaitu 1000
130,4 ditambah 3,14 dikali 12 dikali 8 yaitu 301,44. Sehingga hasil akhirnya adalah 1431,84. Oke, jadi kalau misalkan ada soal volume gabungan dari bangun ruang sisi lengkung, itu hanya tinggal dijumlahkan saja. Volume yang pertama ditambah dengan volume yang kedua. Soal berikutnya, yaitu perhatikan gambar benda padat berbentuk tabung dan setengah bola. Oke, jadi ada tabung dan setengah bola. Kemudian, pada gambar diketahui bahwa kita lihat di sini diketahui adalah diameternya, yaitu 14 cm. Di sini diameter sama dengan 14 cm. Maka jari-jarinya adalah setengah dari 14, yaitu 7 cm. Kemudian selain itu diketahui tinggi tabung, yaitu 10 cm. Dan yang ditanya adalah luas permukaan benda tersebut. Artinya luas permukaan tabung yang digabung dengan setengah bola. Oke. Kita bisa menjawabnya dengan lebih memperhatikan gambar ini terlebih dahulu. Pada soal ini, yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, artinya luas permukaan adalah luas yang kita bisa lihat dari luarnya saja. Nah, di sini bagian atas tabung itu menyatu dengan bagian bawah bola atau bagian bawah setengah bola. Maka bagian ini yang berhimpit atau menyatu ini tidak perlu kita cari luasnya. Maka luas permukaan benda ini adalah luas permukaan tabung tapi tanpa tutup. Karena ini telah menyatu sehingga dia ada di dalam dan tidak terlihat dari permukaan. Ditambah luas dari setengah bola. Nah, berarti luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu hanya luas alas dan luas selimutnya aja. Luas alasnya yaitu PR kuadrat dan luas selimut tabung apabila kita lihat lagi pada slide yang sebelumnya, itu kita dapati bahwa luas selimut tabung adalah 2PRT. Ditambah luas setengah bola, atau di sini luas permukaan setengah bola, yaitu setengah dikali 4PR kuadrat. Apabila kita sederhanakan terlebih dahulu, maaf, jadi kehapus ya. Oke, kita ulang ya. Di sini tadi diketahui, di sini diameternya adalah 14 cm dan R-nya adalah 7 cm. Kemudian tinggi tabung yaitu 10 cm. Dan yang ditanya adalah luas permukaan. Atau di sini adalah luas permukaan gabungan. Nah, kita bisa menjawabnya. Tadi sebenarnya sudah sempat ditulis ya, tapi salah klik, jadinya kehapus. Luas permukaan benda tersebut adalah
luas permukaan tabung tanpa tutup ditambah dengan luas permukaan setengah bola. Maka luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu hanya bagian alasnya dan selimut. Luas alasnya yaitu PR kuadrat ditambah luas selimutnya yaitu 2PRT. Ditambah luas permukaan setengah bola yaitu karena setengah maka depannya ada setengah dan luas permukaan bola itu rumusnya 4PR kuadrat. Kemudian apabila kita sederhanakan di sini 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, kita lihat ya di sini sama-sama ada PR. Di sini ada PR. Di sini juga ada PR. Di sini juga ada PR. Maka untuk memudahkan perhitungan, kita bisa mengeluarkan PR-nya terlebih dahulu. Sehingga menjadi PR dikali dengan, nah di sini R-nya sebenarnya ada 2. Tapi karena sudah dikeluarkan, maka R-nya sisa 1. Ditambah, di sini PR-nya sudah dikeluarkan, maka sisa 2T. Ditambah, di sini juga sama tadi, PR-nya sudah dikeluarkan, maka di sini sisa 2R. Karena di sini masih ada angka 2 dan R yang dikeluarkan hanya 1. Baru bisa kita masukkan angkanya. Dan Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Karena di sini R-nya adalah kelipatan 7. Maka 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2T, yaitu 2 dikali 10 atau 20, ditambah 2R, yaitu 2 dikali 7, 14. Nah, ini kita bisa sederhanakan. 7 dibagi 7, yaitu 1. Maka 22 dikali 1, 22, dikali dengan 7 ditambah 20, 27. 27 ditambah 14 yaitu 41. Maka berapa hasilnya? Yaitu 902 cm persegi. Tahu jawabannya yang C. Oke, jadi untuk luas permukaan kita harus lebih berhati-hati. Kalau misalkan tadi volume gabungan itu hanya tinggal menjumlahkan saja antara volume yang pertama dengan volume yang kedua, maka kalau misalkan luas permukaan, kita lihat bahwa bagian yang berhimpitnya atau bagian yang menyatunya itu tidak kita hitung. Makanya di sini luas permukaannya adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke, next. Di sini ada soal cerita di mana katanya Fatan akan membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dari bahan kertas karton. Oke, berarti di sini berkaitan dengan kerucut. Dengan diketahui tinggi topi yaitu, atau kita tuliskan saja tinggi kerucut, yaitu 35 cm. Dan diameter alasnya 24 cm. Maka R sama dengan setengahnya dari 24, yaitu 12 cm. Dan Pi-nya sudah diketahui ya di sini 3,14. Dan yang ditanya adalah luas minimal kertas karton. Berarti luas minimal karton. Oke. Yang perlu kita pahami di sini,
adalah topi yang berbentuk kerucut. Itu bagian alasnya kan bolong ya. Coba kita sambil bayangkan bersama-sama. Apabila kita membuat topi berbentuk kerucut, maka bagian bawahnya itu adalah bolong karena untuk dimasukkan ke kepala kita. Maka topi tersebut tidak mempunyai alas. Atau topi tersebut hanya mempunyai selimut. Jadi, luas minimal kertas karton yang diperlukan itu adalah luas selimut kerucut atau LSK. Jadi, LSK itu rumusnya adalah PRS. Nah, tapi di sini S-nya belum kita ketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Dengan S adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi, 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat. Yaitu 144 ditambah 35 kuadrat berapa? 1225. Apakah betul? Kita cek dulu. 35 dikali 35. Oke, betul ya. Kemudian dijumlahkan menjadi 1369. Oke, apabila kita mencari dengan menggunakan ketentuan akar, sini kita ambil 2 digit dari belakang, yaitu 13 dan 69. Bilangan kuadrat yang mendekati 13 yaitu 3 kuadrat. Karena kalau 4 kuadrat itu 16, maka sudah melebihi dari 13. Maka kita ambil 3 kuadrat. Berarti kita ambil angka 3. Kemudian kita lihat bagian ujungnya yaitu 9. Bilangan kuadrat yang satuannya 9 yaitu 3 dan 7. Karena 3 kuadrat itu 9 dan 7 kuadrat adalah 49. Ujungnya 9. Nah, mana yang kita ambil? Kita lihat bahwa S adalah sisi miring atau garis pelukis. Jadi dia adalah sisi yang terpanjang. Karena di sini udah ada 12,35, maka S-nya adalah 37. Karena kalau misalkan kita ambil yang 3, nanti dia lebih kecil dari 35. Sedangkan S atau garis pelukis itu adalah sisi yang terpanjang. Setelah kita dapat, kita cari Pi-nya 3,14 dikali R-nya 12 dikali S-nya yaitu 37. Maka apabila kita hitung, itu hasilnya akan menjadi 1394,16 cm persegi. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Jadi yang dicari pada soal ini bukan luas seluruh permukaan kerucut, tetapi hanya luas selimutnya aja. Karena bagian alasnya adalah bolong, supaya bisa masuk ke kepala kita. Oke, lanjut. Suatu kaleng berbentuk tabung berisi 4.620 cm kubik minyak. Oke, karena satuannya cm kubik dan di sini ada kata berisi. Berisi itu artinya adalah volume. Karena volume sama dengan isi. Maka diketahui volume sama dengan 4.620 cm kubik. Jika jari-jarinya 7, berarti R sama dengan 7 cm. Maka yang ditanya adalah tinggi kaleng atau T.
Maka kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus volume, karena di sini diketahui volumenya. Maka volume tabung adalah PR kuadrat T. Kita masukkan angkanya 4620 sama dengan berapa nih pi yang kita gunakan? Ya, betul. Pi-nya adalah 22/7. Karena di sini R-nya adalah kelipatan 7. Dikali 7 kuadrat dikali T. Berarti 4620 sama dengan 22/7 dikali 49 dikali T. Bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 49 dibagi 7 yaitu 7. Lalu 4620 sama dengan 22 dikali 7 yaitu 154 T. Maka T sama dengan 4620 dibagi 154. Oke. Jadi karena di sini perkalian 154 dikali T, maka ketika 154-nya pindah, dia akan menjadi pembagian. Dan 4620 dibagi 154 yaitu 30 cm. Jawabannya adalah yang B. Kita menuju pada soal yang terakhir. Di sini ada sebuah bola tenis memiliki jari-jari 4 cm. Sedangkan bola voli memiliki jari-jari 12 cm. Oke, kita tuliskan di sini diketahui jari-jari bola tenis yaitu RT. T-nya melambangkan tenis ya. Bukan tabung tapi tenis. Yaitu 4 cm. Sedangkan bola voli berarti RV, jari-jari bola voli, yaitu 12 cm. Yang ditanya adalah perbandingan volume. Maka kita bisa membandingkannya dengan menggunakan rumus volume bola, yaitu volume bola tenis kita bandingkan dengan volume bola voli. Jadi di sini volume bola tenis kita bandingkan dengan volume bola voli. Karena sama-sama bola, berarti rumusnya sama, yaitu 4/3 pi R pangkat 3, tapi di sini adalah bola tenis, maka di sini kita kasih lambang T. Berbanding 4/3 dikali pi R pangkat 3, dan di sini adalah bola voli. Maka kita kasih lambang V. Nah, apabila kita lihat pada ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada 4/3, sehingga bisa kita coret dan sama-sama ada pi. Pi-nya juga bisa kita coret. Sehingga hanya tersisa jari-jari bola tenis pangkat 3 berbanding dengan jari-jari bola voli pangkat 3. Apabila kita masukkan angkanya, yaitu 4/3 dibanding 12/3. Oke. 4/3 yaitu 64 berbanding 12/3, atau di sini akan lebih mudah apabila kita tuliskannya seperti ini ya. Jadi 4/3 berbanding 12/3. Nah, ini bisa kita gunakan sifat perpangkatan, maka ini kita
Gabung dulu 4/12 pangkat 3. Karena di sini sama-sama pangkat 3. Nah, apabila kita sederhanakan bagian dalamnya, 4 dibagi 4 yaitu 1, 12 dibagi 4 yaitu 3. Maka 1 pangkat 3 yaitu 1 berbanding 3 pangkat 3 yaitu 27. Jadi, perbandingan volume kedua bola tersebut adalah 1/27, atau jawabannya adalah yang D. Oke, sekian pembahasan dari soal-soal latihan bangun ruang sisi lengkung yang telah kalian kerjakan. Silakan kalian pelajari kembali dan kalian bisa gali kemampuan kalian dengan latihan soal-soal dari buku atau juga dari internet. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.